Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi untuk video kali ini kita kembali melanjutkan untuk proses pembuatan aplikasi inventory kita teman-teman, yang sebelumnya sudah kita buat sebanyak 5 part. Jadi di sini jika teman-teman buka file latihan yang sebelumnya teman-teman sudah buat, itu terakhir kita sudah membuat untuk saldo awal ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan melanjutkan untuk proses pembuatan di bagian pemasukan dengan pengeluaran. Oke, sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari saya. Apabila teman-teman sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, langsung saja teman-teman pada file latihannya. Di sini silakan kita akan buat dulu logikanya. Jadi di sini untuk pemasukan berarti kita akan membuat menjumlahkan semua akun yang bersumber dari penerimaan yang membuat kas ini bertambah. Jadi yang pertama teman-teman, ini maksudnya periode berjalan ya, karena ini sudah ada saldo awal kemarin kita sudah buat. Kita cek dulu di bagian penjualan. Di bagian penjualan berarti kalau misalkan penjualan tunai harusnya ada kas masuk atau bank masuk ya, saldo masuk. Di sini ada namanya sell kas. Kemudian kita kembali ke bagian kas bank, sama dengan if atau jika uraian di sini teman-teman ya, yang kas tunai itu sama dengan kosong atau ada yang tidak ada isinya, maka kita kosongkan juga. Apabila dia punya isi, maka kita akan buat dia sum if menjumlah. Jadi jumlahkan jika. Untuk sum range-nya, jadi untuk sum range-nya teman-teman silahkan masukkan, kita ambil adalah saldo. Sorry, ini bukan akun saldo tapi saldo. Ini yang sel total ya. Nah, dengan kriteria pertama adalah sel kasnya itu sama dengan tunai. Jadi sel kas titik koma C8. Kemudian yang kedua kita akan periksa tanggalnya, harus masuk sesuai dengan tanggal awal dan tanggal akhir yang teman-teman pilih. Jadi ada di sini sel tanggal itu tanda kutip lebih besar atau sama dengan balas tutup dan awal. Jadi dia harus sama dengan tanggal awal, makanya itu dinamakan periode berjalan. Jadi sesuai dengan yang teman-teman pilih di menu. Kemudian untuk yang kedua, sel tanggal berikutnya kita akan cek lagi, tapi berikan batasan untuk periode yang lebih kecil atau sama dengan. Oke, sama dengan ini. Jadi ini dan di sini kita buat akhir. Oke, kita tutup. Enter, yes. Oke, kita cek dulu untuk hasilnya di penjualan apa betul 5.000. Ini ada 5.000 kas tunai tanggal 1 2022. Oke, karena tanggal 1 bulan 1 2021 itu masuk di saldo awal. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini sudah sesuai. Coba kita ganti dengan kas bank.
maka saldonya harusnya pindah ke kas bank. Kita copy paste biasa aja. Oke, di sini ada Bank BCA, sorry. Kita gunakan Bank BCA. Ini judulnya ya. Bank BCA. Oke, ini sudah masuk. Jadi sudah sesuai teman-teman. Sekarang untuk yang selanjutnya kita akan cek lagi untuk penjualan. Oke. Kemudian di sini ada sorry teman-teman, di pembelian ini oke, penjualan, pengeluaran, kemudian mutasi. Di sini ada mutasi. Oke, jadi di sini ada mutasi. Jadi dari ini berarti sesuai dengan yang sebelumnya. Kalau di sini adalah dari, berarti ini yang akan berkurang, kemudian ke ini adalah yang akan bertambah. Nah, sekarang di sini karena kita penerimaan, berarti ini teman-teman ya. Jadi yang kita ambil adalah ke-nya, berarti kan mutasi. Ini ada mutasi debit, kemudian ada mutasi kredit. Kita kembali ke kas bank, berarti di sini teman-teman silahkan edit dulu, tambah sum if. Jadi tugas kita hanya menjumlahkan saja teman-teman ya. Mutasi total, kriteria yang pertama adalah mutasi debit. Ini teman-teman ya, mutasi debit itu sama dengan kas tunai. Kemudian yang kedua adalah mutasi tanggal. Mutasi tanggal di sini itu harus lebih besar atau sama dengan awal. Kita dan awal. Kemudian buat lagi mutasi tanggal itu titik koma lebih kecil atau sama dengan akhir. Nah, setelah selesai kita tutup. Oh ya, di sini lupa kita berikan dan. Kita copy saja ke bawah. Ini 5.000, kita cek dulu di mutasi. Di sini 2021, kita ganti 2022. Ada Bank BCA 150.000. Oke, sudah bertambah teman-teman, jadinya 155. Kemudian di bagian inputan kita yang menambah kembali adalah penerimaan piutang. Jadi ini simpan ke-nya, ini ada KM teman-teman. Ada KM tanggal, kas masuk tanggal, kemudian ada KM akun, KM total. Oke. Kita akan masuk ke kas banknya. Kita update lagi. Hapus, kemudian tambahkan lagi sum ifs. Jadi ini KM total itu kita ambil kriterianya adalah KM akun harus sama dengan ini teman-teman, tetap sama dengan yang uraian. Kemudian KM tanggal ini filternya itu lebih besar atau sama dengan balas, kemudian tambahkan dan awal. Oke. Kemudian KM tanggal lebih kecil atau sama dengan KM tanggal lebih kecil atau sama dengan, kita tutup, dan akhir. Ya, kita tutup lagi. Nah, kita copy. Kita testing dulu untuk yang terima. Ini kita ganti menjadi 2022. Oke, di sini harusnya ada 100.000 untuk kas tunai. Ini sudah masuk teman-teman. Oke, jadi untuk pembuatan pemasukan berarti hanya periode berjalan, transaksi periode berjalan yang posisi kasnya, kas banknya ada di debit. Oke,
seperti itu. Jadi sekarang di pengeluaran berarti tinggal kebalikan dari ini saja teman-teman ya. Kita akan buat kembali. Jadi sama dengan jika uraian sama dengan kosong, maka kita akan kosongkan juga. Yang pertama, lawan dari penjualan adalah pembelian. Jadi sum ifs beli total yang kita jumlahkan adalah beli total atau kolom beli total yang sudah kita beri nama. Kemudian beli akun itu sama dengan kas tunai. Oke teman-teman. Kemudian beli tanggal, jadi beli tanggal koma, beli tanggal ini harus lebih besar atau sama dengan dan awal. Oke. Jadi beli tanggal harus sama dengan awal, kemudian titik koma, beli tanggalnya lagi titik koma harus lebih kecil, tanda kutip lebih kecil atau sama dengan akhir. Kalau misalkan teman-teman ketik titik koma sebagai pemisah dan gagal, berarti laptop teman-teman atau PC-nya itu tidak boleh menggunakan titik koma, melainkan koma saja teman-teman ya. Jadi disesuaikan pengaturannya. Kemudian kita tambahkan sum ifs di bagian sini ada pengeluaran teman-teman. Ini kita close dulu, kita cek dulu. Oke, ini sudah muncul. Selanjutnya di bagian pengeluaran itu kita sudah beri nama atau belum? Ini belum ya. Jadi KK underscore tanggal atau kas keluar ya. Kemudian kita beri nama lagi untuk kas banknya, KK spasi kas, kemudian KK underscore total. Oke, kita sudah punya untuk yang uang keluar berikutnya. Berarti tinggal tambahkan formulanya sum ifs KK total, kemudian titik koma, lalu KK kas harus sama dengan kas tunai. Ini teman-teman ya yang uraiannya. Kemudian KK tanggal titik koma tanda kutip lebih besar atau sama dengan dan awal KK tanggalnya lebih kecil atau sama dengan dan akhir. Oke, kita tutup. Kita enter lagi. Sudah ada 32.000. Kita cek dulu di pengeluaran. Oke, ada teman-teman ya. 20.000. Kemudian ini tinggal diedit saja untuk transaksinya, termasuk juga keterangannya disesuaikan saja teman-teman. Ini hanya contoh. Kemudian mutasi yang berkurang ini teman-teman ya, mutasi kredit. Oke, kita masuk lagi, ditambah sum ifs buka kurung, kemudian mutasi total. Kriteria yang pertama adalah mutasi kreditnya teman-teman harus sama dengan kas ini. Kemudian untuk yang kedua adalah kita periksa tanggalnya. Kita periksa tanggalnya harus lebih besar atau sama dengan awal. Kemudian mutasi tanggal tanda kutip lebih kecil atau sama dengan, jadi polanya sama saja teman-teman semua. Jadi harus teman-teman pahami dulu. Kita enter 182,
Oke, yang mutasi kita coba ganti ini dengan Bank Mandiri ya, supaya kelihatan pergerakannya teman-teman ya. Oke, jadi mutasinya pindah ke Bank Mandiri. Oke, selanjutnya di bagian bayar hutang. Ini ada nama kita sudah buat BYR, kemudian BYR akun. Oke, kita masuk kembali yang terakhir, tambah sum ifs bayar total titik koma bayar akun titik koma harus sama dengan kas tunai. Lalu bayar tanggalnya itu kita di sini teman-teman ambil yang sama lagi, besar atau sama dengan, dan awal, kemudian bayar tanggal titik koma itu lebih kecil atau sama dengan akhir dan akhir. Oke, kita tutup dan coba teman-teman enter di sini. Yes, kita copy dan hasilnya sudah masuk semua teman-teman ya. Kita coba masuk ke bayar hutang. Di sini ada kas tunai, kita ganti dengan Bank Mandiri supaya Bank Mandiri ada pengeluaran, tapi kita ganti dulu tahun 2022. Oke, ini sudah masuk juga pengeluarannya. Untuk saldo akhir teman-teman yang terakhir ini tinggal buat saja sama dengan if atau jika kas tunai sama dengan kosong atau tidak terisi untuk kolom C nya, maka kita kosongkan juga. Jika salah, saldo awal ditambah dengan pemasukan dikurang dengan pengeluaran, kita enter. Oke, sudah selesai teman-teman. Ini sudah otomatis akan mengambil kas yang kas bank, rekapannya, saldonya semua dimasukkan di sini sesuai dengan filter tanggal yang teman-teman buat di sini. Oke, cukup untuk video kali ini teman-teman. Jika ada kendala dalam proses pembuatannya, silakan teman-teman masukkan di kolom komentar ataupun bisa menghubungi saya secara pribadi melalui kontak WhatsApp saya. Nanti bisa teman-teman diskusi juga. Dan apabila teman-teman menginginkan aplikasi yang sudah jadi atau misalnya aplikasi Excel akuntansi, itu teman-teman bisa menghubungi saya atau bisa mengunjungi website saya di smartsheetbusiness.com. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat silahkan di like, kemudian dibagikan videonya, dan jika ada yang kurang jelas silahkan masukkan di kolom komentar, dan pastinya tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari saya. Oke, terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Sarjayadi Awe.